Assalamualaikum. Alhamdulillah, Ramadan baru aja selesai kita lewati. Semoga semua ibadah kita diterima ya. Tapi ada satu pertanyaan penting nih. Kalau Ramadan udah berakhir, apa berarti perjalanan spiritual kita juga berhenti gitu aja? Nah, ini yang mau kita bahas bareng-bareng. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Soalnya, sering banget kita ngerasa, yes, misi selesai pas hari Lebaran. Tapi apa benar gitu? Atau jangan-jangan Idul Fitri itu bukan garis finish, tapi justru malah jadi garis start buat babak selanjutnya. Oke, jadi setelah Ramadan terus apa? Nah, kita masuk ke bagian pertama nih. Bulan Syawal yang datang setelah Ramadan itu bukan sekedar bulan biasa buat santai-santai. Justru, Syawal ini adalah tes pertama untuk konsistensi kita. Atau, kalau dalam istilah agama, disebutnya istiqomah. Coba deh bayangin gini. Anggap aja Ramadan kemarin itu semacam training camp super intensif, kayak lari sprint. Nah, Syawal inilah lap pertama dari sebuah lari maraton yang sesungguhnya. Maraton yang panjangnya setahun penuh. Disinilah stamina spiritual kita benar-benar diuji. Terus, kenapa sih bulan ini sepenting itu? Apa yang bikin dia istimewa? Yuk, sekarang kita bongkar keutamaan-keutamaan luar biasa yang ditawarkan bulan Syawal. Ini nih yang bisa jadi bensin motivasi kita buat nerusin lari maraton kebaikan ini. Nah, ini dia nih, janji yang luar biasa banget. Coba bayangin, cuma dengan nambah puasa 6 hari aja di bulan Syawal, pahalanya itu disetarakan dengan puasa setahun penuh. Wow kan? Ini benar-benar penawaran spesial yang sayang banget kalau dilewatkan. Tunggu, kok bisa sih? Puasa sekitar 36 hari dihitungnya jadi setahun. Gimana matematikanya? Nah, kuncinya ada di sini. Satu prinsip dasar dalam Islam. Setiap satu amal kebaikan yang kita lakukan, pahalanya itu langsung dilipat gandakan jadi 10 kali lipat. Masya Allah, ini bukti kemurahan Allah yang luar biasa. Oke, biar makin kebayang, kita coba hitung bareng-bareng ya. Langkah pertama, puasa Ramadan, kita anggap aja 30 hari. Dikali 10, hasilnya jadi 300 hari pahala. Langkah kedua, puasa Syawal 6 hari. Dikali 10, hasilnya 60 hari pahala. Kalau kita jumlahin 300 ditambah 60, totalnya 360 hari. Pas banget kan, kayak puasa setahun penuh? Ini dia nih, matematika ilahi yang indah banget. Dan bukan cuma itu, ada lagi keutamaan lain yang gak kalah penting. Kata para ulama, salah satu tanda kalau amalan kita di bulan Ramadan kemarin itu lulus atau diterima, adalah ketika setelah Ramadan kita jadi gampang, jadi enteng buat ngelanjutin kebaikan. Jadi, semangat kita di Syawal ini bisa jadi cerminan rapor Ramadan kita loh. Jadi, konkretnya apa aja nih yang bisa kita lakuin? Selain puasa, ternyata ada beberapa amalan kunci lain buat ngejaga api semangat ibadah kita supaya tetap menyala. Yuk, kita lihat apa aja itu. Yang paling utama, ya jelas, puasa 6 hari itu. Tapi, Syawal juga momen yang pas banget buat nerusin kebiasaan-kebiasaan baik dari Ramadan. Misalnya, memperkuat lagi silaturahmi, menjaga sholatnya, sedekahnya jalan terus, dan rutin baca Qur'annya jangan sampai kendor. Intinya sih satu, jaga konsistensi yang udah susah payah kita bangun sebulan penuh. Oke, sekarang kita fokus ke amalan utamanya, puasa 6 hari. Gimana sih cara ngerjain yang benar? Nah, di bagian ini, kita bakal kasih panduan praktisnya, sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang paling sering muncul seputar puasa Syawal. Nah, yang krusial adalah kita perlu paham status hukumnya. Puasa ini hukumnya sunnah mu'akkadah. Artinya apa? Artinya sangat dianjurkan oleh Nabi. Jadi, walaupun ini nggak wajib, tapi karena keutamanya segede itu, rasanya sayang banget kalau kita lewatkan. Terus, kapan kita bisa mulai? Jendelanya itu terbuka mulai dari hari kedua Syawal. Kenapa hari kedua? Soalnya di hari pertama, pas Idul Fitri, kita justru dilarang buat puasa. Kesempatan ini berlaku sampai akhir bulan Syawal. Enaknya lagi, Anda bisa melakukannya berurutan atau dicicil terpisah-pisah. Fleksibel kan? Nah, ini dia nih pertanyaan sejuta umat. Kalau saya masih punya utang puasa Ramadan, mana dulu yang harus dikerjain? Bayar utang alias qadha atau puasa Syawal? Di sini emang ada dua pandangan utama di kalangan ulama. Ada yang bilang utamakan qadha karena itu wajib. Ada juga yang bilang utamakan Syawal dulu karena waktunya terbatas cuma sebulan. Namun pendapat yang dianggap paling kuat dan lebih hati-hati adalah menyelesaikan dulu utang puasa wajib atau qadha. Logikanya gimana? Simple. Di hadis tadi kan disebutnya berpuasa Ramadan secara penuh dulu, baru diikuti 6 hari Syawal. Jadi biar syaratnya terpenuhi untuk dapat pahala setahun penuh, amannya adalah lunasin dulu yang wajib.
Dan ini membawa kita ke kesimpulan yang paling dalam dari semuanya. Tujuan semua ini tuh bukan cuma buat ngumpulin pahala di bulan Syawal aja. Tujuan yang lebih gedenya adalah buat ngubah mindset kita dari yang tadinya cuma jadi hamba musiman menjadi hamba Allah yang sejati sepanjang waktu. Nasihat dari para ulama terdahulu ini benar-benar merangkum semuanya dengan cemerlang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apa yang kita lakukan setelah Ramadan, tapi berubah jadi bagaimana caranya kita bisa tetap menjadi hamba Allah yang taat hari ini, besok, dan selamanya. Nah, itulah tantangan kita yang sesungguhnya.